mewawancarai usaha petik melon di daerah Kebocoran. Ayo ikutin guys. Siapa dan sudah berapa lama bertani? Kalau ini nama saya Faruk Mustafa. Kalau ini berdirinya dari tahun 2025, jadi baru 1 tahun. Oke, baru 1 tahun. Terus pendidikan terakhirnya apa mas? SMK. SMK. Jurusannya? Teknik kendaraan ringan malah. Teknik kendaraan ringan. Oke. Usaha taninya milik sendiri atau tergabung sama kelompok tani? Milik sendiri. Milik sendiri. Oke. Sebelumnya sudah punya izin usaha seperti NIB atau belum mas? Belum. Belum? Iya. Oke. Selanjutnya, mas menanam komoditas apa saja di sini? Kebetulan ini baru saja melon aja. Melon aja, oke. Luas lahannya kira-kira berapa meter? Kalau ini kan ada 2 rumah, yang satu rumah ini kan sekitar luasnya itu sekitar 420 persegi, kalau yang di atas 320 persegi. Oke. Kalau dalam sekali tanam, jumlah tanamnya kira-kira berapa?
Kalau yang di sini sekitar 1.400-an, kalau yang di atas sekitar 1.000 tanaman. Oh, oke. Biasanya dalam satu tahun bisa panen berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ya. Oke. Kalau sekali panen biasanya dapat berapa kilo, Mas? Sekitar 2 ton lebih. 2 ton lebih. Oke. Lalu untuk mengelola kebun ini, Mas mengerjakan sendiri atau ada pekerja yang lain? Sendiri, tapi ada tenaga bantuan. Oke. Kalau lagi sibuk gitu, banyak, maksudnya kalau kayak seperti polinasi. Kalau ini kan polinasinya manual karena di dalam greenhouse kan nggak ada kayak lebah atau Oh, iya. kupu-kupu gitu, jadinya polinasi manual. Manual, berarti dibantu sama pekerja-pekerja. Iya. Oke. Kalau cuacanya berubah atau musim nggak menentu, biasanya Mas menyiasatinya bagaimana? Mungkin kita kayak pencegahan aja sih. Kalau musim hujan tuh kita kurangi penyiraman gitu kan. Oke. Karena kalau semakin musim hujan gitu kita siramnya samakan dengan musim kemarau, nanti kayak ada banyak penyakit kayak busuk batang, layu fusarium gitu kalau terlalu banyak. Oke. Untuk pupuk, Mas menggunakan pupuk apa saja, Mas? Untuk pupuk itu kita pakai khusus, untuk itu kan khusus hidroponik itu pupuk AB mix melon. Oh, oke. Berarti pupuknya khusus ya, Mas? Iya, khusus. Oke. Kalau ada hama atau penyakit tanaman, biasanya cara mengatasinya bagaimana? Kita semprotkan. Disemprot. Iya, Oke. insek sama fungisida. Oke. Kalau untuk modal awal usaha tani ini berasal dari mana, Mas? Kita sebagian modal sendiri sama pinjam. Oke. Kira-kira berapa lama modal bisa kembali setelah panen? 4 kali panen, 4 berarti kali panen? satu tahun lebih. 1 tahun. Berarti bisa kembali modal. Balik modal. Balik modal. Oke. Bagaimana Mas mengatur pemasukan dan pengeluaran selama menunggu panen, Mas? Kita kan maksudnya kalau kita udah hitung 1 kali panen itu kita langsung potong untuk pengeluarannya. Itu kan sekitar 20-an. Oh, 2 bulan. Oke. Apakah pernah menggunakan pinjaman seperti KUR atau bantuan modal lainnya? Iya, bantu itu apa, kur. Pakai KUR. Oke. Berarti KUR cukup membantu dalam usaha ini ya, Mas? Iya, cukup membantu. Oke. Hasil panennya biasanya dijual ke siapa, Mas? Kita bikin usaha petik gitu. Oh, Orang usaha datang petik. sendiri. Oke. Iya, petik sendiri. Ada supply ke Indomaret atau? Belum sih. Belum. Oke. Untuk harga jual hasil panen ditentukan sendiri atau menentukan sama harga pasar? Ditentukan sendiri. Oke, ditentukan sendiri ya. Apakah hasil panen pernah diolah lagi menjadi produk lain seperti jus atau yang lainnya? Kebetulan belum. Belum. Oke. Apakah kelompok tani atau koperasi membantu dalam penjualan atau usaha tani? Kebetulan kita belum mengikuti kelompok-kelompok yang gitu, Oke, jadi belum berarti ada. masih mandiri ya? Ya, masih mandiri. Oke. Untuk limbah pertanian seperti sisa tanaman biasanya dikelola atau bagaimana? Kalau limbah daun ini bisa untuk pakan ikan. Oke. Kalau ini media ini bisa untuk ditanamin cabai lagi. Oh, oke. Berarti masih bisa digunakan lagi Iya, ya, Mas? digunakan lagi. Oke. Apakah menggunakan cara bertani yang lebih ramah lingkungan? Iya, ramah, karena kan ini kita penyediaan airnya juga udah langsung sesuai sama tanaman, nggak berlebihan, nggak oke. berkurang. Oke, oke. Untuk penggunaan air bagaimana supaya tetap hemat dan cukup, Mas? Kita kan ini kan satu polybag ini kita penyiramannya 2 literan. Jadi kalau untuk 1.000 tanaman itu sekitar 2.000-an liter lah satu hari. Satu hari. Oke. Iya, jadi kan agak hemat. Kalau di tanah kan bisa lebih dari 2.000 liter. Oke, berarti 2.000 liter dalam satu hari. Iya, satu hari. Oke. Menurut Mas, apa kelebihan usaha tani Mas dibandingkan petani yang lain? Kalau untuk kayak sistem hidroponik begini kan kita juga bisa menentukan harga, nggak langsung dari pasar gitu kan. Jadi untuk keuntungannya lebih tinggi juga. Itu kalau melon di luar sama melon yang di greenhouse itu juga ada perbedaan dari angka kemanisannya, kualitasnya gitu. Kalau di luar kan biasanya carinya kuantitas sebanyak-banyaknya buah gitu. Kalau ini kita satu pohon satu buah, jadi kualitasnya lebih tinggi, premium gitu. Lebih premium ya? Ya. Apa yang membuat pembeli memilih produk di sini? Kebetulan ini kan melonnya juga teksturnya crunchy, jadi banyak peminat yang nyari yang melon teksturnya crunchy. Apa saja yang menurut Mas penting agar usaha tani bisa terus berkembang, Mas?
Ya itu apa namanya, kita selalu mencari apa yang kurang gitu kan. Maksudnya nanti kedepannya kan bisa jadi lebih baik lagi, evaluasi lagi gitu untuk nanam berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian wawancaranya ya Mas. Semoga usahanya tetap berkembang dan tetap lancar ya Mas. Terima kasih atas waktunya. Ya, kami permisi ya. Terima kasih. Jadi di sini ada beberapa jenis melon nih guys. Yang pertama di sini ada melon jenis Golden Aroma. Nah, untuk jenis melon yang kedua di sebelah sini ada jenis melon lavender. Di lahan sebelah sini masih dalam proses pembibitan tanaman melon. Berdasarkan hasil wawancara, usaha budidaya melon ini ternyata sudah berjalan lebih dari 1 tahun loh. Usaha ini memiliki 2 lahan budidaya. Lahan pertama memiliki luas sekitar 420 meter persegi, sedangkan lahan kedua seluas 360 meter persegi. Kedua lahan tersebut digunakan untuk membudidayakan 2 jenis melon, yaitu Golden Aroma dan Sweet Lavender. Kedua jenis melon ini memiliki ciri khas masing-masing, sehingga memberikan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen. Proses budidaya juga dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknologi sederhana atau semi-modern. Salah satunya adalah penggunaan pompa air atau sanyo untuk membantu proses penyiraman tanaman agar kebutuhan air tetap terpenuhi. Selain itu, tanaman juga dibudidayakan dalam greenhouse atau rumah kaca. Greenhouse berfungsi untuk melindungi tanaman dari hujan yang berlebihan, cuaca yang tidak menentu, dan gangguan hama sehingga kualitas buah tetap terjaga. Masa panen melon dilakukan setiap 3 hingga 4 bulan sekali, tergantung pada pertumbuhan tanaman dan kondisi cuaca. Selama masa tanam, tanaman dirawat secara rutin agar dapat menghasilkan buah yang berkualitas. Selain menjual hasil panen, tempat ini juga ternyata dijadikan sebagai wisata panen melon mandiri loh. Pengunjung dapat datang langsung untuk melihat proses budidaya sekaligus memetik melon sendiri. Konsep ini menjadi daya tarik tersendiri karena masyarakat tidak hanya membeli buah, tetapi juga mendapatkan pengalaman secara langsung. Dalam pemasarannya, hasil panen dijual kepada pengunjung maupun dalam jumlah besar kepada pedagang. Untuk penjualan grosir, jumlahnya bisa mencapai sekitar 500 buah melon dalam sekali pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap melon yang dihasilkan cukup baik. Dari hasil wawancara ini, kami belajar bahwa menjalankan usaha budidaya melon membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan perawatan yang rutin.
Selain itu, penggunaan teknologi sederhana seperti sanyok dan greenhouse sangat membantu meningkatkan kualitas hasil panen. Kami juga melihat bahwa menggabungkan usaha pertanian dengan konsep wisata merupakan inovasi yang menarik. Cara ini tidak hanya menambah pendapatan, tetapi juga membuat masyarakat lebih mengenal dunia pertanian. Yang menarik dari tempat ini adalah konsep wisata panen melonnya. Di sini, pengunjung bebas memilih dan memetik melon sendiri yang diinginkan langsung dari kebunnya. Setelah dipetik, melon tersebut juga bisa langsung dibelah dan dinikmati di tempat. Jadi, selain membawa pulang hasil panen, pengunjung juga bisa merasakan sensasi makan melon yang benar-benar segar langsung dari kebunnya.